Halo teman-teman, selamat datang kembali di video terbaru saya. Sekarang saya berada di Wahana Bermain dan Edukasi Dufan di Jalan Rodan Timur nomor 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Mungkin di sini ada teman-teman yang berniat untuk berlibur ke Dufan tapi malas bawa kendaraan sendiri, atau lagi pengen coba pakai transportasi umum, tepatnya KRL. Nah, di video ini saya bakal ngebagiin gimana caranya ke Dufan menggunakan KRL, apalagi teman-teman berangkatnya di jalur Green Line seperti saya. Green Line itu sebutan untuk jalur kereta api Rangkas Bitung, Tanah Abang, Pepet. Kira-kira gimana dan berapa ya ongkos yang dikeluarkan? Daripada penasaran, langsung aja kita berangkat dan simak video ini sampai selesai. Jam 7.59 saya berangkat dari stasiun Rangkas Bitung. Karena hari ini masih hari kerja, jadi untuk jam 8 stasiun Rangkas Bitung tuh gak terlalu ramai. Di bawah jam 8 tuh masih banyak orang-orang yang pada berangkat kerja. Oh ya, karena stasiun Rangkas Bitung dalam tahap renovasi, jadi seperti inilah pintu masuk dan keluar untuk para penumpang komuter lain. Pintu masuk komuter lain Merak itu ada di sebelah sana. Nah, itu dia untuk masuk dan keluar para penumpang komuter lain Merak. Nah, bisa dilihat suasananya sepi banget, kosong. Jadi kayaknya kita bakalan bisa istirahat sih di komuter lain. Perjalanannya lumayan panjang, kurang lebih 2 jam transit di Tanah Abang. Pukul 8.16 komuter lain berangkat menuju stasiun Tanah Abang. Dan di sini sebenarnya saya nggak banyak ngambil gambar sih, karena kondisinya sepi, jadi lumayan kita bisa istirahat, bisa santai-santai, bisa tiduran. Karena perjalanannya lumayan masih jauh dan lumayan agak ngebosenin sih perjalanannya. Coba nanti kita lihat ramainya bakalan di mana ya. Ini kali pertama sih saya ke Dufan menggunakan transportasi umum seperti KRL ini. Kira-kira bagaimana ya? Nah, untuk perjalanan KRL Rangkas Bitung itu menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dengan melewati 17 stasiun untuk sampai ke Tanah Abang. Untuk menuju Dufan, kita harus transit dulu di stasiun Tanah Abang sebelum kita melanjutkan lagi ke KRL selanjutnya.
Gak kerasa saya ketiduran dan sekarang sudah sampai di stasiun Kebayoran. Tinggal 2 stasiun lagi kita untuk menuju stasiun Tanah Abang. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita tiba di stasiun Tanah Abang. Jadi teman-teman tidak usah keluar atau tap out, tinggal berpindah peron saja ke peron 2 dan 3 stasiun Tanah Abang. Nah, seperti inilah stasiun Tanah Abang kalau di weekday, sepi dan gak begitu padat. Jadi teman-teman tinggal jalan ke arah peron 2 dan 3 stasiun Tanah Abang. Nah, posisinya ini, kita tinggal ke bawah. Nah, sebenarnya komuter lainnya itu ini yang bakalan kita naikin, cuma kayaknya ini udah penuh deh. Kita tunggu yang selanjutnya aja. Nah, jadi teman-teman, dari peron 5 dan 6 itu kita berpindah ke peron 2 dan 3. Peron 3 itu untuk KRL Cikarang atau Bekasi via Manggarai, dan peron 2 itu Cikarang Bekasi via Kampung Bandan, Duri, Pasar Senen. Nah, ini nih, biasanya di sini tuh rame banget, tapi kalau weekday ini di sini sepi, nggak begitu padat. Mengingat stasiun Tanah Abang ini stasiun yang ramai untuk transit dan posisinya tepat banget dengan pasar Tanah Abang. Jadi banyak banget juga yang mau pada belanja. Setelah 4 menit menunggu, akhirnya KRL-nya datang. Nah, ini dia KRL yang bakalan kita naiki. Perjalanan selanjutnya kita hanya melewati 2 stasiun, yaitu stasiun Duri dan stasiun Angke. Nah, ini dia stasiun Duri, tempat transit juga buat teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan ke stasiun Tangerang.
Setelah kurang lebih 16 menit perjalanan, kita sudah sampai di stasiun Kampung Bandan. Stasiun Kampung Bandan ini menjadi akhir perjalanan kita menggunakan komuter lain. Tapi sebelum kita berpindah ke transportasi lain, kita keluar dulu menuju peron atas. Nah, di atas itu KRL ke Jakarta Kota dari Tanjung Priuk. Nah, jadi buat teman-teman yang berangkat dari luar stasiun Rangkas Bitung juga, tetap Kampung Bandan ini menjadi patokan untuk menuju ke dunia fantasi. Kalau dari Bogor, teman-teman bisa menggunakan KRL menuju Jakarta Kota, nanti transit lagi berganti KRL menuju ke Tanjung Priuk dan berhenti di stasiun Kampung Bandan. Kalau teman-teman dari arah Cikarang atau Bekasi bisa ambil KRL via Pasar Senen dan berhenti di Kampung Bandan. Begitu juga yang dari arah Tangerang bisa transit di Duri, lanjut pakai KRL yang sama dengan yang saya naiki, KRL Bekasi atau Cikarang via Pasar Senen. Untuk pintu keluarnya, teman-teman turun dari KRL tinggal ambil kanan, nanti ada tangga ke peron 4 dan 7. Nanti kita ke atas ambil ke arah kiri. Nah, ini dia tangganya. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap lurus nggak belok ke tangga itu ke peron 8 Ancol Tanjung Priuk, dan kalau misalnya keluar itu ke Jalan Mangga 2. Sebenarnya bisa aja sih lewat Mangga 2, cuma naik angkotnya kayaknya lebih jauh lagi deh. Atau enggak lewat stasiun Ancol juga bisa, cuma saya lebih milih ke Kampung Bandan. Oke lah, kita naik ke atas. Nah, di tangga ini kita jangan lupa untuk belok ke arah kiri. Nah, kalau misalnya teman-teman belok ke arah kanan itu ke peron 7, stasiun ke Jakarta Kota dan stasiun Tanjung Priuk. Jadi kita tinggal lurus saja, nanti belok ke arah kanan untuk keluar tap out. Nah, ini dia pintu keluarnya. Jadi posisi pintu keluarnya itu di peron 4, teman-teman ya. Peron 4 itu buat KRL yang mau ke Tanah Abang, Manggarai, dan muter lagi nanti ke Cikarang. Nah, untuk tarif dari Rangkas Bitung menuju Kampung Bandan itu cuma Rp9.000 ya teman-teman. Nah, dari sini kita belok ke arah kiri untuk melanjutkan perjalanan menuju jalan utama. Setelah keluar dari stasiun Kampung Bandan, kita jalan kaki sebentar ya, kira-kira 5 menit lah untuk menuju ke jalan raya. Tinggal mengikuti jalan ini saja teman-teman. Nah, itu terlihat tangga teman-teman. Nanti kita naik tangga ini untuk menuju ke jalan utama. Lumayan sih, cuacanya lagi panas banget lagi.
dupannya tuh. Nah, ini dupan. Ini stasiun Kampung Bandan yang tadi. Kita mesti jalan ke sini. Sana itu KRL yang ke arah Tanjung Priuk. Nah, setelah di jalan raya ini kita tinggal menunggu angkutan umum nomor M15A. Sebenarnya di sini bisa sih, cuma saya sengaja berpindah sekalian hunting kereta. Tadi ada TM05 cuma sayang nggak dapet. Posisinya di depan pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Tanpa menunggu lama, angkotnya pun tiba. Dan ini dia, saya sudah ada di dalam angkutan umum M15 yang bakalan nganterin saya ke pintu utama Dufan. Jadi sebenarnya kalau misalnya jalan kaki juga deket sih, paling 10-15 menit lah. Cuma cuacanya panas banget, jadi mending kita pakai angkot aja. Atau teman-teman mau pakai bajai juga bisa. Cuma kalau bajai lebih mahal ya kayaknya. Nah, ini nih pintunya di sebelah kiri. Nah, ini dia angkotnya. Setelah ini kita lanjut jalan kaki ke arah jembatan ini. Nah, sudah terlihat itu di depan adalah pintu utama Dufan. Untuk ongkosnya itu cuma Rp3.000 dari pangkalan TNI AL ke jembatan ini. Kita tinggal jalan, menyeberang, dan sudah sampai di pintu utama Dufan. Kita jalan lagi. Ini gerbang barat. Pintu masuk ini untuk pejalan kaki itu dikenai biaya Rp30.000 di luar tiket masuk ya teman-teman. Dari sini kita tinggal jalan menuju pintu masuk itu kira-kira 15-20 menit lah. Gak kerasa sih karena di sini ada tempat khusus pejalan kaki, jadi lumayan adem, nggak panas-panas. Ya, pokoknya kita tinggal mengikuti jalan aja. Sampai nemu tulisan welcome to Dufan.
banyak banget anak-anak sekolah pakai seragam yang sama nih. Dufan. Nah ini Tugu ikonik Dufan. Nah udah kelihatan banyak bus nih sama anak-anak sekolah yang pakai seragam yang sama. Berarti tandanya kita sudah sampai di Dufan. Tinggal bentar lagi nih perjuangan kita buat sampai di depan pintu masuknya Dufan. Nah jadi teman-teman siapkan tiketnya, yang mungkin beli lewat online disiapin handphonenya buat scan nanti di pintu masuknya. Nah ini semakin dekat ke pintu masuknya. Nah ini dia teman-teman. Antriannya ya lumayan nggak begitu banyak sih. Kalau di weekend udah pasti panjang banget antriannya. Oke teman-teman, karena tadi nggak sempet rekam ketika antri dan pas scan barcode untuk tiketnya, sekarang saya sudah berada di dalam Dufan. Jadi waktu yang kita tempuh menggunakan komuter lain menuju Dufan itu sekitar 3 jam teman-teman. Tadi berangkat jam 7.59, sampai Dufan ini jam 11.14 waktu Indonesia Barat. Dengan biaya komuter lain dari Rangkas Bitung menuju Kampung Bandan itu Rp9.000, berganti menggunakan angkutan umum Rp3.000, dan di depan tadi tuh untuk pejalan kaki dikenakan biaya Rp30.000. Jadi total biaya yang saya keluarkan dari Rangkas Bitung sampai Dufan itu Rp42.000 dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan. Untuk tiket masuknya teman-teman bisa cek langsung di website resminya Dufan. Apakah worth it atau enggak menggunakan komuter lain menuju Dufan? Dan di video selanjutnya saya bakalan share kira-kira kita dapat main apa aja ya dengan waktu yang udah lumayan siang ini ya. Yang pasti ini menggunakan tiket yang reguler, bukan yang fast track ya. Kalau fast track sih mungkin semua permainan bisa dicoba, tapi kalau reguler kan kita harus ngantri. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.